did you pray when you entered the class? Tadi pagi masuk kelas sudah berdoa? Okay. Then as I want to you of the help lead the prayer in front. Ibu minta salah satu dari kalian untuk bantu ibu pimpin doa. Kia, please come on forever. Let's pray using English. Berdoa menggunakan bahasa Inggris. Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are the women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, give applause to your friends Kia. Silakan duduk ya. Oke, untuk kalian semua silakan duduk. Terima kasih. Okay, this morning before going to school, who has sober and eating? Oke, dari pagi sebelum berangkat sekolah siapa yang belum makan dan belum mandi? Siapa yang belum makan dan belum mandi? Sebelum berangkat ke sekolah tadi pagi. Sudah mandi semua? Sudah makan semua? Sudah. Oke, nice. Very good, children. Before we go to school, we have to take a shower and have breakfast so that when we go to school. Bagus sekali anak-anak. Jadi sebelum berangkat sekolah itu kita harus mandi, kemudian sarapan pagi supaya sampai di sekolah itu tetap segar dan semangat untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Okay, I take attendance first. Ibu ambil absen dulu ya. Yang hari ini tidak hadir siapa? Ceci, Celui, Diego, Elon. Siapa? Diego, Elon. Diego. Kenapa mereka itu tidak hadir? Ada penampilan di kamu? Izin. Semua ini tidak hadir izin. Ada yang sakit, ada yang Ada yang tidak ada penyampaian sama sekali. Untuk yang lain ini harus selalu hadir supaya tidak ketinggalan materi-materi yang disampaikan guru-guru di sekolah. Okay, now listen to me. I want to ask you, try to pay attention to your surroundings. What object are there is this classroom? Oke, sekarang dengarkan ibu. Ibu mau bertanya. Coba perhatikan di sekitar kalian. Ada benda apa saja yang kalian bisa temukan di dalam kelas? Apa? Bola apa lagi? Meja dan itu coba botol air. Blackboard. Okay, nice. Coba Linda. Ibu. Lemari, good job. Apa lagi? Peta, yes. Thank you. Apa lagi? Ayam. Apa? Bingkai. Bingkai. Oke. Apa lagi? Kursi. Oke. Botol. Apa lagi? Tempat tisu. Apa lagi? Laptop. Apa lagi? Jendela. Apa lagi? Handphone. Oke.
Oke, jadi dari semua benda yang kalian sebutkan tadi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti apa? Lihat. Bus, balok. Oke, coba lihat. Tabung. Ada lagi. Apa lagi? Seperti apa? Bola. Apa lagi? Tabung. Apa lagi? Rumput. Yang berbentuk seperti bola itu seperti apa? Benda apa? Planet. Oke, nice. Apa lagi? Apa? Botol minuman. Bukan botol minuman. Terus tadi yang seperti tabung. Tabung itu tuh apa? Benda apa? Ayo coba angkat. Oke, apa lagi? Yang berbentuk seperti kerucut tadi kalian sebut apa tadi? Itu Apa? tempat Sini. Oke. Terus apa lagi? Bentuk apa lagi? balok. Balok. Nah, yang berbentuk balok itu benda apa? Kayu. Apa? Ini. Ya. Oke, bagus sekali. Give applause to all. Kita dulu kalian. Oke, now look. Jadi sekarang lihat ke depan, ibu ada gambar. Lihat ke depan, ibu ada gambar. Try to mimic what picture is this. Gambar apa ini? Kemudian, what are uses of these objects? Nah, benda ini apa saja kegunaan dari benda ini? Apa? Menyimpan gula. Apa lagi? Kopi. Apa lagi? Menyimpan air. Apa lagi yang kegunaan? Biskuit. Apa lagi? Jajanan. Apa lagi? Permen. Oke. Kemudian, do you think this object can be filed? Menurut kalian, apakah benda ini bisa diisi sesuatu? Menurut kalian, apakah benda ini bisa diisi sesuatu? Bisa. Why can this object be filed? Mengapa benda ini bisa diisi? Karena dia memiliki Oke. Why can the blackboard be filled with candy or other food? Mengapa benda seperti papan tulis ini tidak bisa diisi? Tidak bisa diisi sesuatu seperti penghapus. Ya, kenapa dia itu tidak bisa diisi? Karena dia tidak mempunyai. Give applause to you all. Karena papan tulis ini tidak memiliki ruang. Nah, kalau yang ini tadi kan bisa diisi kalau dia memiliki ruang. Okay, from all this to see, airline, does anyone know what we will learn today? Oke, dari pembahasan kita tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ibu saya. Jackson. Belajar tentang bangun ruang. Belajar tentang apa? Bangun ruang. ruang. Okay, student, can match the shapes of geometric shapes based on the information given. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, student can understand the difference between clay shapes and geometric shapes. Yang pertama, siswa dapat mengetahui konsep bangun ruang. 2. Through learning media, student can understand the shapes of
and their characteristics. Yang kedua, melalui media pembelajaran siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk bangun ruang dan ciri-cirinya. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah student can understand the concept of geometric shapes. Siswa dapat mengetahui perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Dan yang keempat ada so is this lesson we will learn about geometric shapes with the aim of the learning activities that we will activate today are. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mencocokkan bentuk bangun ruang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh guru. Okay. And also the assessment that I will take is the attitude play. The play of your activities in the learning process, the group flow and the individual flow. So in a moment I will divide you into groups to work on the quiz in group and will also be given evaluation quiz. The R worked of individual your individual flow, okay? Dan juga penilaian yang akan ibu ambil adalah nilai sikap, nilai keaktifan kalian dalam proses pembelajaran, nilai kelompok dan nilai individu. Jadi sebentar ibu akan bagikan kalian dalam kelompok untuk mengerjakan soal secara kelompok dan juga akan diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara masing-masing sebagai nilai individu kalian. Oke, do you understand everything? Kalian sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi kita yaitu materi bangun ruang. Nah, dari semua yang kalian sebutkan tadi, seperti contoh benda-benda yang berbentuk seperti balok, kalian sudah tahu pengertian dari bangun ruang itu apa? Ada yang tahu pengertian dari bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu apa sih? Ayo, bangun ruang itu menurut pemahaman kalian itu apa? Nah, Jackson silakan. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan area. Oke, bangun menurut Jackson, bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang dan bangun yang tidak memiliki ruang. Oke. Jadi bangun ruang merupakan bangun yang memiliki bentuk 3 dimensi yang mempunyai ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Kemudian, nah, bangun ruang itu tuh memiliki 3 komponen utama. Ada yang tahu 3 komponen utama dari bangun ruang? Tidak tahu? Ya? Oke, komponen yang pertama itu ada sisi. Sisi adalah bidang yang memisahkan antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. Kemudian komponen yang kedua, rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara 2 sisi yang berwujud ruas garis di bangun ruang. Dan yang komponen yang ketiga ada titik sudut, adalah titik hasil pertemuan rusuk yang mempunyai jumlah 3 atau lebih. Kemudian bangun ruang juga memiliki ada beberapa macam bangun ruang. Ada yang tahu macam-macam dari bangun ruang? Martin, tahu macam-macam dari bangun ruang? Tidak. Oke, sekarang dengarkan ibu. Bangun ruang terdiri atas 2
dua kategori. Yang pertama atau dua macam-macam. Yang pertama ada bangun ruang sisi datar dan yang kedua ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang merupakan bangun ruang sisi datar itu wujud bangun tiga dimensi dengan sisi berbentuk mendatar. Contoh dari bangun yang memiliki sisi datar itu seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian bangun ruang sisi lengkung merupakan jenis bangun ruang yang bagian sisinya melengkung. Contoh dari bangun ruang sisi lengkung itu seperti tabung, bola, dan kerjun. Oke, sekarang kita masuk di bentuk-bentuk bangun ruang. Ada yang tahu bentuk-bentuk dari bangun ruang? Apa? Kubus, lagi balok, tabung, oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kerucut. Ada yang sudah tahu bentuk dari kerucut itu seperti apa? Seperti apa? Oke, yang mana? Yang ini? Yang ini? Oke, ini kerucut, ini? Yang pertama. Oke, yang pertama yang akan kita bahas dari bentuk bangun ruang pertama itu adalah kubus. Kalian tahu bentuk dari kubus itu apa? Apa? Segi empat. Oke. Kubus merupakan bangun yang mempunyai panjang rusuk sama dan terdiri atas 6 sisi berwujud persegi dengan ukuran yang identik atau sebangun dan sama. Sekarang punya satu meja. Oke, sekarang perhatikan di depan. Coba kalian tunjuk benda yang berbentuk kubus. Ada kuning. Yang mana? Kuning. Yang apa? Kuning. Yang warna merah. Yang warna merah yang mana? Yang ini. Oke, give applause untuk Lydia. Bentuk kubus itu yang seperti ini. Kenapa ini dikatakan kubus? Karena dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu sebenarnya ini, dari panjang ini. Itu dia memiliki ukuran yang sama. Dan dia memiliki 6 sisi. Dan dia memiliki panjang rusuk yang sama. Yang disebut rusuk itu yang bagian mana? Yang mana? Coba lihat tunjuk. Yang bentuk ini rusuknya itu yang mana? Yang ini yang disebut rusuk. Kalau yang ini itu dinamakan titik sudut. Kalau yang ini di sana perhatikan. Ini dinamakan titik sudut, ini dinamakan rusuk, ini dinamakan sisi. Kalian sudah mengerti? Sudah. Mengapa ini dikatakan kubus? Karena dia memiliki ukuran rusuk yang sama panjang. Ini dia sama panjang, panjang, ini juga panjang. Kalau dibalik bagaimanapun dia tetap dalam bentuk yang sama. Dan memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang dikatakan sisi. Ini yang dikatakan rusuk. Dan ini yang dikatakan apa? Titik sudut. Oke. Nah, contoh benda yang kalian ketemu setiap hari itu yang berbentuk kubus itu ada apa saja?
yang memiliki ukuran yang sama. Apa? Dadu. Terus apa lagi? Yang memiliki ukuran yang sama seperti ini. Kardus. Apa lagi? Yang apa yang bersemat panas yang putar-putar? Contoh nyata dari bentuk kubus. Oke, nah kubus juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama mempunyai 4 buah diagonal ruang, itu yang di dalam memiliki ruang di dalam ini. Kemudian mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Ini. Kemudian mempunyai 6 buah bidang diagonal. Kemudian mempunyai 8 titik sudut. Titik sudut yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu dinamakan kubus. Oke, kemudian yang kedua ada balok. Oke, jadi coba kalian sebutkan, tunjuk benda yang berbentuk balok. Yang warna kuning. Kenapa dia dikatakan sebagai bentuk dari balok? Karena tidak memiliki ukuran yang sama. Oke, give applause to you friends. Karena dia tidak memiliki ukuran yang Sama. Tadi kan lucu, dia kan memiliki ukuran rusuk yang sama toh. Ini sama saja dengan ini toh. Tapi kalau ini balok, dia tidak memiliki ukuran rusuk yang sama panjang. Ini panjangnya kan beda dengan ukuran yang itu toh. Rusuknya ini tidak sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tuh, contoh bentuk balok itu ada apa saja? Tempat Tempat menghapus, apalagi yang ada meja, apalagi lemari, apalagi tempat tisu. Oke. Nah, sifat-sifat dari balok itu yang pertama itu mempunyai 2 sisi dengan bentuk yang sama. Ini dengan ini sisinya ini. Yang bagian atas dan bagian bawah dia memiliki sisi yang bentuknya sama, dengan yang di atas dan yang di bawah itu bentuknya sama, ukuran juga sama. Dan yang kedua mempunyai 4 sisi berbentuk persegi panjang. Berbentuk sisi yang balok berbentuk segi panjang ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian mempunyai 4 buah diagonal ruang di dalam ini. Kemudian mempunyai 6 buah bidang diagonal di dalam juga. Yang kelima mempunyai 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang dinamakan titik sudut dari balok. Dan yang keenam, sifat yang keenam memiliki 12 rusuk. Rusuk balok yang mana? Yang paling mudah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa rusuk balok? 12. Oke. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga, ada bentuk prisma. Oke, sekarang tunjuk benda yang berbentuk prisma itu yang mana? Biru. Yang ini? Tidak yang ini. Yang Yang ini apa yang ini? Siapa yang biru? Siapa yang ungu? Yang ini berbentuk apa ini? Oke. Jadi sekarang perhatikan, ini adalah bentuk dari apa? Prisma. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa?
Contoh benda yang berbentuk prisma di sini ada apa? Atap rumah. Ada apa lagi? Laptop. Oke. Sini kamu lihat ini dia punya bentuk ini. Dan ini. Sama toh bentuknya? Sama. Oke. Prisma merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh tutup dan alas berwujud segi N serta sisi tegaknya berwujud seperti atau berbentuk persegi panjang. Ini yang dinamakan prisma. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada atap rumah dan laptop. Masih banyak lagi yang berbentuk seperti ini. Kemudian prisma juga seperti yang lain, dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu mempunyai bidang alas dan bidang atas berwujud segitiga kongruen. 2 alas itu juga merupakan sisi prisma. Ini yang merupakan alas dari prisma ini. Jangan ini. Kemudian yang kedua, dia mempunyai 5 sisi. Ada ini, dan ini. Kemudian mempunyai 6 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mempunyai 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang bentuk yang keempat. Ada apa? Tabung. Coba kalian sebutkan. Merah. Nah ini. Oke, jadi bentuk dari tabung adalah seperti ini. Nah, coba perhatikan di sekitar kalian benda yang berbentuk tabung itu ada apa saja? Lagi Tisu. bentuk ini. Apa? Gelas. Apa lagi? Botol aqua. Apa lagi? Apa lagi yang seperti ini? Ini tabung seperti ini. Ini juga tabung. Kenapa dia dikatakan sebagai tabung? Karena dia memiliki bangun yang memiliki 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berwujud lingkaran dengan ukuran yang sama serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, ini nih yang disebut apa? Alas tutup yang berbentuk sama ini, berbentuk lingkaran. Alas bawah dan alas atas ini dia bentuknya sama tuh badan atas. Dan dia tidak mempunyai rusuk. Kenapa dia tidak mempunyai rusuk? Dia berbentuk apa? Bulat. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga, ada bola. Oke. Mana yang berbentuk bola dari sini? Benda di sekitar yang berbentuk bola apa? Batu. Apa lagi? Botol. Apa lagi? Oke. Bola merupakan suatu bangun 3 dimensi yang tersusun oleh lingkaran tak terbuka dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat di suatu titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola itu seperti ada bola kaki,
brokoli, kelereng, terus ini buah semangka, buah melon, dengan lobe, kelapa juga, jambu, jeruk. Oke, sifat-sifat dari balok yang pertama mempunyai satu rusuk, kemudian mempunyai satu sisi, dan tidak mempunyai titik sudut. Kenapa dia tidak dikatakan tidak mempunyai titik sudut? Bila dia berbentuk bulat, jadi dia tidak ada titik sudut. Oke, sekarang kita yang ke 5 ada kerucut. Sekarang benda yang berbentuk kerucut itu ada yang kerucut. Kerucut. Kemudian memiliki irisan dari lingkaran. Sisi tegak dari kerucut tidak berbentuk segitiga, melainkan bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian kerucut juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu mempunyai satu rusuk. Yang kedua memiliki satu titik sudut, ini yang dinamakan titik sudut. Dan yang ketiga memiliki dua sisi, satu sisi berwujud lingkaran sebagai alas dan satu sisi lainnya berwujud sisi lengkung atau disebut dengan selimut kerucut. Sudah mengerti semua tentang bentuk-bentuk dari bangun ruang? Sudah mengerti? Ada apa saja tadi yang sudah jelaskan tadi itu? Bentuk-bentuk bangun ruang yang pertama tadi ada apa? Oke, Ibu punya lampu, itu lampu bangun ruang. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Kita akan nyanyi bersama lagu bangun ruang. Nyanyi. Kamu tahu kan lagu? Oke, kita nyanyi bersama. Ibu minta satu orang yang pimpin. Siapa yang bisa? Lydia. Ibu minta Lydia. Oke. Stand up please, lihat. Ini Lydia sudah maju. Oke, dengar. Oh, semuanya berdiri. Stand up please, breathing. Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. 1, 2, 3. Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. Kubus balok tabung bola dan juga
mendaftar. Oke, sekarang dari semua yang sudah Ibu jelaskan tadi itu dari pupus itu merupakan contoh dari bentuk bangun ruang. Nah, sekarang bentuk dari bangun daftar supaya kalian jangan pusing, bentuk bangun ruang dan bangun daftar. Nah, bangun ruang itu kan merupakan bangun yang memiliki ruang. Nah, contoh dari bangun ruang itu seperti ini nih, dia memiliki ruang. Sedangkan bangun daftar dia tidak memiliki ruang. Nah, contoh bentuk-bentuk dari bangun daftar itu tuh ada seperti papan tulis, kan dia tidak memiliki ruang. Papan tulis, kemudian bingkai, kemudian itu tuh styrofoam, peta juga ini. Dia tidak memiliki ruang. Dia bangun daftar itu merupakan bangun yang memiliki 2 dimensi. Kalau bangun ruang itu memiliki 3 dimensi. Kalau bangun daftar itu memiliki 2 dimensi atau yang tidak mempunyai ruang. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambar perbedaan antara bangun ruang dan bangun daftar seperti ini. Kalau bangun ruang tidak memiliki ruang dan gambarnya seperti ini. Kalau bangun daftar itu seperti dia daftar sudah tuh. Bangun ruang, ini bangun ruang. Dia memiliki ruang, ini ada ruang-ruangnya. Kalau bangun daftar itu contohnya itu tuh persegi panjang, segitiga, lingkaran, berlapis empat, layar-layar, jajar genjang dan trapesium. Karena dia tidak memiliki ruang. Persegi, kemudian persegi panjang, segitiga. Ini merupakan contoh bangun daftar. Ini bangun daftar, ini bangun ruang. Karena dia memiliki ruang. Oke. Oke, dari semua penjelasan ibu dari bentuk-bentuk dari pengertian bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, macam-macam bangun ruang dan bentuk-bentuk bangun ruang, kalian sudah mengerti semua. Kalau ada yang belum mengerti silakan bertanya. Dari semua penjelasan ibu, kalau ada yang belum dimengerti silakan bertanya. Angkat tangan dan ajukan pertanyaan kalian. Martin, sudah mengerti? Julian? Jackson? Tidak. Kia? Lydia? Semuanya sudah mengerti? Sudah. Oke. Oke, jadi baik. Sekarang ibu minta kalian bentuk dalam 4 kelompok. 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok kau, 1 kelompok. Ini. Oh, cukup 3 saja karena kalian banyak yang tidak hadir. Jadi cukup 3 saja. Ini sampai di kau 1 kelompok. Linda dengan Diva di sini 1 kelompok. Ayo ke sini. Linda, Diva, kan? Ayo cepat bertugas. Nah, kamu menyebut orang 1 kelompok. Cepat sudah. Cepat sudah. Cepat sudah. Berdiri. Oke, sudah dalam kelompok semua? Sudah. Sekarang ibu akan bagikan soal untuk kalian kerjakan dalam kelompok secara tanggung jawab dan kerjasama, tidak kerja masing-masing. Kita dalam kelompok. Banyak naik ini. Tulis nama kelompok. Dengar cara kerja dari ini. Itu yang pertama itu kamu tulis.
seperti apa. Tulis kat situ tuh. Yang kedua juga. Yang itu biar lanjut di C, kemudian lanjut di cukup yang dikerjakan itu cukup A dengan C saja. B dengan D. Kerja dalam kelompok, tulis dalam kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Terus nama orang. Ini juga begitu. Tulis anggota kelompok. Ini juga begitu, tulis dengan Oke, kerja dalam kelompok. Ibu kasih waktu 8 menit. Kerja dalam kelompok kerja masing-masing. Ibu kerja dengan B, Ibu. Hanya kerja A dan C. Ya. Kerjasama tidak untuk orang yang kerja.
Sudah tidak bermain, kerja tidak bermain. Yang sudah lihat lagi kerjaan itu, yang sudah lihat lagi kerjaan itu. Masih di kelompok satu. Sampaikan waktu dan kesempatan kepada teman saya Ozil untuk membaca. Perhatikan benda-benda di bawah: dadu, kubus, lemari, balok, es krim, kerucut, kaleng tabung, atap rumah, bisma segitiga, semangka bola. Besar. Perhatikan gambar dan tentukan jumlah semua sisi busuk dan titik sudutnya. Julian, kau gambar itu. Gambar.
Jelaskan. Kau jelaskan. Tidak dia. Kamu menjelaskan. Sisi ada 6. Ada berapa? 6. 6. Kemudian yang kedua? Rusuk 12. Rusuk 12. Sudutnya? Titik sudut 8. 8. Oke, yang kedua. Gambar itu. Tengahin tinggal. Gambar. Lihat terus gambar. Sisi 5, rusuk 9, titik sudut 6. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih dan terima kasih hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Saya berikan waktu dan kesempatan. Tidak ada. Kalau begitu saya tutup. Tepuk tangan untuk yang berikutnya untuk kelompok 2. Go ahead, silakan. Dua orang. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Faktor kesempatan saya berikan kepada semua saya siap. Ya. Betul, gambar 1 itu namanya apa? Contohnya apa? Betul. Nomor 10 dadu, kubus. Nomor 2 lemari, balok. Yang ketiga es krim, kerucut. Galek, tambuk, tabung, akar pemaaf, limas, segitiga, semangka, buah. Ketiga gambar ada semua uang Suara besar yang presentasi juga ini suara besar. Sisi 6, ruang 12, titik 9. Sisi 5, rusuk 9, titik sudut 6. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, coba. Nama siapa yang mau bertanya itu namanya siapa? Ozi. Ozi, oke, Ozi silakan bertanya kepada kelompok 2. Oke, Maka kurang jelas. baca kurang jelas. Bilang baca besar. Perhatikan benda-benda di bawah. Oke, tulis dulu. Mungkin. Kalau tulis begini 1, 4, 2, balok 3, 7. Kelompok 1, main tulis dulu. Hapus dulu gambar itu, hapus dulu gambar. Langsung hapus dulu gambar. Cepat. Besar. Dunia besar.
Ibu sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Yang sudah silakan duduk di tempat di kelompok ini. Sudah. Yang sudah silakan duduk di sudah. Yang lain duduk. Yang lain duduk di kelompok masing-masing. Silakan duduk di kelompok kalian. Oke, sekarang semua perhatikan di papan tulis. Semua perhatikan di papan tulis. Kita akan bahas secara bersama-sama hasil kerja kalian. Mulai dari nomor 1. Gambar yang dengar, pindah. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar yang pertama. Satu. Dia itu tuh memiliki ini bentuk apa itu? Kubus. Kemudian gambar yang
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sudutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya. Oke, semuanya benar. Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, jadi semua ada setiap kelompok kumpulkan kamu punya hasil kerja untuk ibu ambil nilai per kelompoknya. Kumpul di sini. Oke, sekarang kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Dalam keadaan tenang, rapi dan tertib. Tidak itu si meja cuma keangkat, digeser. Si meja digeser. Ayah, cepat. Jadi baik, menjelaskan kita tentang bangun ruang sampai di sini dulu. Okay, so let's all summarize our material today is something wrong. Oke, jadi baik kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Bangun ruang. Oke, saya mau bertanya lagi, bangun ruang itu apa? Yang tadi sudah kita belajar tuh, bangun ruang itu apa? Bangun ruang adalah Jackson, angkat tangan. adalah bangun yang memiliki Ruang, oke. Adalah bangun ruang merupakan bangun yang memiliki ruang dan berbentuk 3 dimensi dan mempunyai sisi dan volume. Nah, yang kemudian ada beberapa bentuk bangun ruang. Yang pertama itu ada apa tadi? bangun ruang. Ya, bentuk bangun ruang tadi itu yang sudah kalian kerjakan tadi itu apa? Prisma. Oke, dan dari semua bangun ruang yang sudah kalian sebutkan itu tuh memiliki sifatnya masing-masing. Sudah paham semua? Sudah. Okay, then I will give you quiz to work in individual to get an individual score. Jadi, Ibu akan bagikan soal untuk kalian dikerjakan secara masing-masing untuk Ibu ambil nilai individu. Tadi kan sudah dalam kelompok, nah nilai kelompoknya itu tuh sudah ada. Sekarang secara masing-masing. Untuk mengukur kamu punya kemampuan materi itu bagaimana? Kerjakan masing-masing, tidak apa. Siapkan buku dan pulpen masing-masing.
buku dan pulpen masing-masing. Bisa menggunakan kertas juga. Nanti dikumpulkan. Sudah, oke, bagi. Satu meja satu soal, sudah 2 orang tapi masing-masing. Lihat soal yang sama. Listen to me, kerja sekarang masing-masing, tidak kerja sama. Sudah. Moms give you 5 minutes to work on the quiz. Dikasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan soal tersebut. Mulai dari sekarang, kerja sudah. Sudah salah masing-masing, tidak kelompok. Sudah dikumpulkan. Sudah. 5 minutes untuk kalian kerjakan. 5 menit. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Okay. Please gather at mother's table. Sekarang semua kumpulkan kamu yang kerjaan di meja itu. Dalam keadaan tertib. Sit down, please. Sit down. Well, how do you feel today after talking the month? Listen about special figure with moms. Oke, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran matematika tentang bangun ruang bersama ibu? Senang, happy. Oke, apa lagi? Bisa apa? Oke, bisa memahami tentang bangun ruang ini. Give applause to all. Round of applause. Pelajaran ini sudah sampai di sini. Stand up, please, greeting. Okay, before going home today, your station orange the chair and table. Jadi sebelum pulang kalian rapikan alat tulis, kursi meja diatur dengan rapi. Sampah-sampah di sini. Rapikan kamu yang tulis tuh, rapikan. Sudah semua? Sudah, Bu. I ask one person to lead the prayer to go home. Ibu minta satu orang pimpin doa cepat. Gak pulang. Kia. Go ahead. Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Give applause to your friends, Kia. Tepuk tangan.